atau tinggal WA ke 081 157 157 157. Pasti dijawab. Bisa dicoba sekarang. 157 pasti akan dijawab. Dengan demikian, kalau seseorang atau masyarakat meminjam kepada pinjol yang legal kemudian diperlakukan tidak baik, tentu OJK akan sangat mudah untuk melakukan penindakan sepanjang korbannya itu memberikan bukti-bukti yang kuat bahwa pinjol yang berizin dari OJK ini melanggar hukum. Dan kita tidak akan beri ampun ini yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berjumpa di channel Ilmu Official. Terima kasih yang sudah subscribe dan terus mendukung channel saya ini. Dan mohon maaf kalau Anda melihat di belakang saya, di sekitar saya ini banyak payung, banyak jas hujan. Tentu ini adalah bagian dari proses saya bekerja menjadi afiliator. Ya, supaya Anda tidak mengira saya sekedar konten hanya untuk AdSense gitu. Tapi ini memang murni ya. Ya, di antaranya adalah tujuannya adalah memberikan edukasi dan supporting terhadap mental kalian yang hari ini sedang berada dalam posisi bermasalah di bidang pinjaman online maupun disebut hari ini pinjaman daring seperti itu. Baik, ada kabar menarik dan ini harapannya mudah-mudahan ini betul-betul akan disegerakan oleh pemerintah dalam hal melaksanakan Pokja ya. Pokja yang akan dibentuk oleh Kementerian ya, Kementerian Hukum dan HAM, yaitu Bapak Profesor Yusril Maheza. Tentu beliau sudah melakukan rilis di media dan akan menjadi bagian garda terdepan karena ini langsung dipimpin ataupun diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Artinya kata-kata beliau mudah-mudahan ini tidak hanya sekedar politis tapi betul-betul bahwa kata beliau perlindungan konsumen atau perlindungan masyarakat adalah prioritas utama, sehingga beliau akan segera melakukan proses evaluasi dan pembentukan regulasi mengenai bagaimana kemudian mengatasi kejahatan digital keuangan, misalnya seperti bunga yang mencekik baik legal maupun ilegal, dan juga penagihan yang intimidatif dan itu merugikan masyarakat. Tentu ini harus kita support siapapun kalian hari ini, baik sebagai konten kreator, baik sebagai aktivis, baik sebagai pemerintah, atau mungkin sebagai pengamat misalnya, harus bersama-sama lagi untuk ayo kita gandeng tangan bagaimana program pemerintah ini yang betul-betul ingin segera melindungi masyarakat dari jeratan pinjol dan penagihan intimidatif itu segera dilakukan. Seperti apa programnya kita menunggu juga, tetapi yang pasti adalah bahwa hari ini masalahnya itu bukan soal aturan sebetulnya, karena OJK sendiri itu kan memang udah menyediakan tempat laporan, tetapi yang masih terjadi adalah pemerintah sebelum itu sering melakukan penyalahan terhadap pinjol-pinjol ilegal saja. Padahal faktanya banyak sekali pinjol legal yang dalam proses penerapan penagihan itu sangat mirip dengan ilegal. Artinya mengapa harus kantornya tersembunyi? Ini fakta yang saya lihat sendiri dari mantan seorang debt collector yang kemudian bercerita ke saya ada nomornya, saya bisa kontak dia, dan dia mengatakan bahwa memang kantornya tidak ada plakatnya, dan saya tidak mau menyebut pinjol itu apa karena nanti dampaknya macam-macam ya, akhirnya bahwa memang dengan menyembunyikan kantor penagihan itu kan sudah cara tidak baik, cara yang memang udah ada terselubung untuk saya mengatakan bahwa dia memang ingin
bagaimana menekan masyarakat untuk dengan cara-cara seperti itu. Jadi masalahnya adalah bukan soal aturan saja, tetapi tindakan ataupun aplikasi yang dilakukan oleh pemerintah itu yang harus kita maksimalkan seperti itu. Artinya harus ada upaya vitalisasi dari sisi penerapan gitu loh. Karena aturan ada, tetapi kalau memang tidak dikerjakan ya buat apa kayak gitu kan. Ini pertanyaan bodoh, tetapi ini fakta yang terjadi saat ini. Ada banyak kasus misalnya laporan-laporan yang terjadi dari salah satu korban. Dia sudah katanya dia, aku sesak banget nih dada nih. Kenapa mbak? Saya tanya. Ya mas, saya sekarang ini orangnya mengancam mau datang ke kantor tempat kerja suami saya. Terus yang ini mau ke tempat kerja, terus menelpon bos bahwa mau mengatakan bahwa kami terjerat seperti ini. Dan sedangkan dia bercerita bahwa ada korban di kantornya itu gara-gara pinjol akhirnya dipecat. Jadi saya kira ini penting tidak hanya dari sisi dari sisi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan tindakan antisipatif, tetapi juga Kemenaker Kementerian Tenaga Kerja juga harus melindungi orang-orang yang bekerja di salah satu perusahaan kemudian dipecat gara-gara soal pinjol. Artinya Anda harus juga mendukung seperti itu. Bukan berarti mendukung orang tidak bayar, enggak. Tetapi masalahnya kan begini. Pinjol di tahun 2018, 2019, 2020, 2021 itu kan masih belum seketat sekarang. Artinya ini sebetulnya udah progres yang bagus gitu bagi saya. Jadi dulu itu orang bisa pinjol tuh banyak sekali aplikasinya. Yang seharusnya tidak ACC di ACC gitu. Jadi misalnya nih katakanlah pinjol di EasyCash, ya kan udah pinjol nih. Kemudian di jatuh tempo untuk mau mengatakan dia harus lancar di EasyCash, dia gestun di Kredivo. Gestun tuh gesek tunai, yang itu sebetulnya tindakan yang tidak baik ya, yang memang tidak benar, seolah-olah membeli barang tapi ambil uangnya gitu. Ada begitu. Hanya untuk mengatakan dia harus bisa bayar yang ini. Kemudian dia harus bayar lagi di hutang ke orang yang sebelumnya dipakai untuk berhutang. Habis Kredivo jatuh tempo, dia nggak kuat, dia bisa aplikasi lagi di Julo misalnya, di Kredit Pintar, di ini dan segala macam. Yang dulu itu semudah itu meng-ACC. Jadi pinjol sendiri jangan kemudian dia mengatakan kami udah keluarin uang, kamu harus bayar. Nggak seperti itu juga. Kenapa? Karena kan pinjol ini kan industri, dia berbisnis. Kalau misalnya ada orang nggak kuat bayar, kan itu resiko. Yang salah itu kan kalau Anda sebagai pengusaha pinjol kemudian menagih secara brutal, mengintimidatif, menekan, yang kemudian membuat mereka stres, tidak bisa bekerja, dan bahkan Anda sebetulnya mengganggu gitu. Jadi masyarakat ini sudah korban bekerja untuk bisa menghidupi kehidupannya, keluarganya, tapi tempat kerjanya Anda ganggu. Bagaimana dia bisa bayar? Bahwa katanya mereka, kami kan memberikan pinjaman tanpa jaminan. Kalau begitu kan apa yang bisa kami ambil kalau tidak dengan menekan seperti itu? Nah, ini adalah cara-cara kultur yang dibangun dari zaman dulu saat saya bekerja di bank. Jadi teman-teman, Anda harus tahu ya, saya ini pernah lama di bank ya. Dan posisi saya tidak hanya sebagai sales waktu itu, sebagai account officer. Saya juga pernah menjadi penagih, atau kita sebut hari ini sebagai debt collector. Dan saya baru sadar bahwa apa yang saya lakukan itu adalah cara-cara yang diturunkan oleh senior-senior dulu. Jadi bagaimana caranya menekan, melakukan strategi stressing supaya mereka bisa bayar. Dan ini sudah berkembang saat ini. Jadi proses penagihan seperti ini benar-benar harus kita segera hilangkan. Karena masalah pinjol ini bukan masalah yang sederhana, dan ganggunya itu Masya Allah gitu ya. Jadi saya berharap pemerintah tidak sekedar hanya sebagai aturan, tetapi ini perlu untuk benar-benar dilaksanakan semaksimal mungkin. Jadi Pokja yang akan dibuat harapannya ideal,
Tidak hanya secara teoritis, tapi juga aplikatif. Dan terakhir, sebelum saya tutup untuk konten hari ini, buat kalian yang masih nonton video saya sekarang, kalian yang saat ini punya pinjaman pinjol, kalau mampu dibayar, bayar, selesaikan, jangan ambil lagi. Kalau memang tidak mampu untuk dibayar dan harus Anda terpaksa melakukan pinjaman untuk bayar, jangan. Karena dengan Anda melakukan itu, Anda sudah terjebak yang namanya gali lubang, tutup lubang. Nah, itu yang sering saya sampaikan di video-video sebelumnya. Jadi, gali lubang, tutup lubang itu hentikan lagi, dan Galbay adalah sebagai alternatif strategi baru bagaimana kamu bisa memilah, memprioritaskan mana yang penting keuangan untuk Anda yang paling mendesak, itu aja dulu. Mana yang mendesak tapi tidak penting, jangan Anda lakukan. Jadi, prioritaskan itu, pilah-pilah sendiri apa yang harus kamu bangun. Biasanya misalnya nih, yang membuat kamu pinjol itu kan kebutuhan karena mengikuti FOMO misalnya, atau ego, ya itu hilangkan dulu. Sabar dulu ya, sabar dulu, bukan eman uangnya, enggak, sabar dulu. Kemudian yang kedua, buatlah prioritas perencanaan keuangan yang baik. Artinya susun kembali bagaimana pendapatan yang akan kamu dapatkan, kemudian keuangan yang harus kamu keluarkan itu untuk apa, kebutuhan apa. Coba diperinci kembali, diprioritaskan supaya bisa keluar dari konteks itu. Secara psikologis, kalau Anda beriman, baik Anda, terutama Anda yang muslim ya, tentu hutang niatkan untuk bayar, mohonlah kepada Allah, perbanyaklah untuk istighfar, karena dengan istighfar itu akan memudahkan rezeki dan bisa menyelesaikan masalah. Dan tentu juga seperti yang diajarkan guru-guru kita, para habaib, para kiai, dengan macam untuk sering membaca selawat supaya dimudahkan seperti itu. Dan apa yang terjadi di masa lalu Anda, berdamailah. Jangan terus menyalahkan diri sendiri, dan terimalah apa yang terjadi. Seperti yang pernah disampaikan oleh salah satu guru yang udah saya podcast, aku saiki ngene nengkene gak apa-apa. Artinya, aku saat ini atau sekarang seperti ini, begini pun gak jadi masalah. Artinya sudah berterima kasih, berdamailah dengan diri Anda sendiri, dan mulailah percaya pada kerja keras. Bahwa keberuntungan Anda harus percaya, iya, tetapi yang paling penting adalah kerja keras, disiplin, jaga kesehatan, mendekatlah kembali kepada keluarga, carilah kebahagiaan di situ, dan mulailah membangun pikiran yang positif, husnudzon pada keadaan, husnudzon pada takdir, husnudzon pada apapun. Dan itu memang mungkin berat ya, cuman mudah disampaikan, tetapi ini penting untuk saya sampaikan sebagai konten kreator di bidang ini sementara ini ya, untuk bisa bareng-bareng kita bisa melepaskan diri yang namanya hutang pinjaman online. Jika Anda punya hutang kepada tetangga Anda, kepada keluarga Anda, prioritaskan untuk bayar itu, kasihan mereka butuh. Tapi pada pinjol, tunda aja dulu sementara sampai kamu benar-benar fresh dan bisa bayar, seperti itu. Bahwa kamu ingin melunasi pokoknya, semua kan udah saya jelaskan, ada aturannya sendiri. Kamu bisa melakukan restruktur atau reconditioning atau ya reschedule dan segala macam. Artinya ada proses lobby lah di situ. Ya, misalnya nggak bisa lewat aplikasi, kamu bisa langsung kontak terhadap otoritas jasa keuangan. Kan kantornya ada kan di masing-masing kota. Jadi datangi, sampaikan pendapatannya segini, apa adanya, sampaikan kalau udah ada uang, kami ingin bertanggung jawab terhadap apa yang kita makan. Kami ingin melunasi sebagian dari pokok kami, dan kalaupun kami masih kena bunga, saya tidak mau bayar semuanya, mungkin semampunya aja. Lakukan negosiasi itu, insya Allah bisa. Dan saya pernah melakukan di kartu kredit waktu itu. Saya ingin mencerita tahun 2017 kalau nggak salah ya. Kemudian saya macet karena benar-benar nggak ada pekerjaan, udah keluar dari bank. Kemudian setelah itu saya mengajukan pelunasan pokok saya karena saya punya uang segini, artinya diterima, dan alhamdulillah setelah itu BI checking bersih kembali. Jadi nggak usah takut dengan resiko BI checking, nggak usah takut. Yang harus kamu takutkan adalah resiko ketika aset kamu hilang gara-gara kamu nggak paham
tentang keuangan dan perencanaan keuangan yang baik. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Doakan saya juga, saya mendoakan semoga panjang umur, berkah sehat selalu dan rezekinya lancar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.